Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas daring Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mendengar tentang pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Pasal 1 Angka 6 Nomor 39 Tahun 1999. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, serta solusi atau cara menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia ini dibagi menjadi dua, yaitu 1. Internal, 2. Eksternal. Apa itu internal? Apa itu eksternal? Ibu akan jelaskan. Internal itu adalah suatu dorongan untuk melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini biasanya dia berasal dari dalam diri seseorang. Contohnya adalah yang pertama sikap egois, yang kedua tidak toleransi, dan yang ketiga adalah kesadaran hak asasi manusia rendah. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia yang kedua tadi adalah eksternal. Ini biasanya dia berasal dari luar diri seseorang. Contohnya adalah yang pertama, lemahnya aparatur penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi serta penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jika diklasifikasikan menurut ruang lingkupnya, pelanggaran hak asasi manusia dibagi menjadi 3 bentuk. Silakan kalian lihat di slide-nya. Pertama, pembunuhan massal atau pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Pembunuhan perbuatan yang menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan agama dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan yang diartikan sebagai perbuatan yang ditunjukkan kepada masyarakat sipil secara paksa. Seperti apa? Contohnya pembunuhan, penyiksaan, dan perbudakan. Yang ketiga adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup diartikan ringan atau bisa kita katakan kecil. Contohnya berupa pemukulan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Dalam sejarah Indonesia yang sangat kompleks, selain perjuangan para pahlawan yang banyak diketahui, ya, adapun ternyata beberapa peristiwa yang kelam yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia. Di antaranya contohnya seperti pembunuhan aktivis Marsina atau penembakan Petrus. Ada lagi pembantaian PKI tahun berapa?
Ayo, ada yang ingat? Tahun 1965. Yang keempat adalah pelanggaran HAM di daerah operasi militer Dom Aceh. Yang terakhir adalah tragedi Trisakti. Nah, untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, adapun upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, di sini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Jadi bukan hanya aparatur pemerintah hukum saja yang bisa melakukannya. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga harus ikut serta di sana. Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, terdapat beberapa badan hukum yang memiliki peran penting dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yaitu, bisa kalian lihat di slide. Yang pertama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang merupakan penyuluhan, pemantauan, serta pengkajian upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, lihat di slide, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini berperan sebagai instansi mencegah tindakan kekerasan pada perempuan sebagai bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi ternyata perempuan dilindungi ya. Jadi jangan disakiti. Jangan dilanggar haknya sebagai seorang manusia. Yang ketiga adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki era untuk menyebarluaskan peraturan perlindungan anak serta memberikan jaminan hak anak. Nah, di sini kita nggak boleh ngebully anak, kita nggak boleh menyiksa anak, karena ada yang melindungi anak-anak. Yang keempat adalah Kementerian Hukum dan HAM, yang bertugas untuk menegakkan supremasi hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ada dua jenis upaya penegakan hak asasi manusia. Lihat di slide. Yang pertama adalah preventif. Yang kedua adalah represif. Nah, upaya penegakan HAM secara preventif ini sering juga disebut sebagai upaya pencegahan agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terjadi. Contohnya, penegakan hak asasi manusia secara preventif adalah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar hak asasi manusia. Dan biasanya juga bisa diberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak boleh kita lakukan. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia secara represif ini adalah upaya penegakan hak asasi manusia dengan menanggulangi pelanggaran hak asasi manusia. Ini biasanya sudah terjadi ya, dan pencegahan pelanggaran HAM yang sama terulang kembali. Contoh penegakan HAM represif adalah dengan cara
menangani kasus pelanggaran HAM yang biasanya dilakukan oleh aparatur hukum yang berwenang, dan juga pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan pembelajaran untuk orang lain biar kita itu tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Oke, baik. Sekian materi kita hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tidak usah sungkan, silahkan saja ditanyakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.